Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ketemu di channel Renungan Firman Tuhan. Tujuan renungan ini supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang sedang mengalami tantangan masalah hidup di dalam kehidupannya, mendapatkan kekuatan yang baru dan dapat dipulihkan, dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Itulah sebabnya channel ini hadir bagi kita, supaya bertujuan bahwa kita tidak putus asa dalam setiap persoalan masalah yang kita alami. Bahkan, kita juga mengerti bahwa di dalam persoalan itu ada Tuhan yang selalu menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita. Itulah sebabnya tiap-tiap hari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa di hadapan Allah. Bapa yang ada di dalam surga, yang penuh kasih di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu ada bersama kami, yang tidak pernah mengenal musim di dalam kehidupan kami. Itulah sebabnya kami sebagai anak-anak Tuhan yang tetap percaya di hadapan-Mu, kami serukan di hadapan-Mu, berikan bagi kami roh-Mu, berikan bagi kami kekuatan, sehingga semasa kami ada di dalam dunia, kami layak dikatakan bahwa anak-anak Tuhan, karena kami mampu mempertahankan iman kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan bagi kami roh-Mu, sehingga kami mengerti, memahami, dan kami tahu bahwa selalu ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita pada saat ini kita ambil di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 25-30, ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenaan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenaan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Tema kita, undangan juru selamat. Undangan juru selamat. Undangan biasanya diartikan memanggil atau mengajak supaya datang. Sudah semestinya undangan menguntungkan bagi yang dipanggil atau yang diajak. Demikian juga dengan yang mengundang, pasti ada alasan tertentu. Konteks Matius pasal 11 ayat 25-30 merujuk kepada orang Yahudi yang mendapatkan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi hidup dalam hukum Taurat sehingga menghasilkan 613 aturan yang semuanya harus dilakukan tanpa terkecuali. Situasi seperti ini tentunya sangat melelahkan, karena masalah yang terjadi adalah hukum Taurat telah menjadi kuk bagi orang Yahudi, dan ini sungguh suatu beban yang berat dan tidak mudah bagi mereka yang berusaha menaatinya. Yesus sangat tahu kondisi serta beban yang dipikul oleh orang Yahudi, sehingga dia memberikan undangan kepada mereka yang tidak dianggap melakukan tuntutan hukum Taurat secara sempurna, kepada mereka yang letih lesu dan berbeban berat karena hukum Taurat. Matius pasal 11 ayat 28, tidak ada manusia yang bisa menggenapi tuntutan hukum Taurat dengan sempurna selain Yesus Kristus. Oleh karena itu, Dialah yang layak menjadi juru selamat dan yang bisa memberikan kelegaan kepada semua manusia yang menerima undangan darinya. Saat ini, kita memang tidak lagi berjuang melakukan tuntutan hukum Taurat, karena di dalam Kristus kita telah hidup di dalam hukum yang sudah memerdekakan kita. Tapi ada banyak hal di dalam kehidupan kita yang bisa saja menjadi kuk beban. Misalnya, beban berupa dosa, tuntutan hukum yang berlebihan, penindasan, dan penganiayaan. Hal-hal ini tentu membuat kita tertekan.
Kita yang sudah diundang oleh Juru Selamat yang menjanjikan kelegaan, mari kita menerima undangannya dengan datang kepadanya. Yesus mengundang setiap orang yang percaya kepadanya, bukan untuk menawarkan beban, tetapi menawarkan ketenangan bagi jiwa. Ayat 29b, yang lelah dengan menyediakan bagi kita cara baru yang lebih ringan untuk hidup di dalamnya. Dia mampu dan sanggup memberi kepada kita kelegaan yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi kita bahwa semua orang yang sedang mengalami kesusahan, penderitaan, beban hidup, tidak ada cara lain selain kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada banyak cara yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi itu tidak abadi. Belum tentu juga dalam situasi dan kondisi yang mereka alami, mungkin saat itu ada orang yang bisa membantu dengan solusi atau cara atau langsung memberikan jawaban tentang persoalan mereka. Tetapi yang dimaksudkan oleh Yesus di sini adalah bukan soal masalah perekonomian, tetapi bukan masalah soal beban yang lain, tetapi ini soal beban terhadap dosa. Karena kita ini adalah manusia yang lemah, dan karena kita adalah manusia yang lemah, pasti kita diperhadapkan dengan berbagai macam persoalan dosa, bahkan dosa kesombongan, dosa iri hati, bahkan dosa yang lain-lain yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberikan kepada kita bahwa, hei, marilah kepadaku siapa yang letih lesu, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan yang dimaksud di sini bukan karena kamu punya utang, tetapi kamu memohon kepada Tuhan supaya utangmu dan Tuhan memberikan uang. Bukan. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah beban yang telah mengikat kamu bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun tentang dosa. Jika kamu tidak melepaskan itu, maka dosa itu akan membunuhmu dan kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Hanya air mata dan tangisan terus yang kamu alami tiap-tiap hari. Tetapi ketika kamu datang dan melepaskan itu, maka yang dapat melepaskan kuk, yaitu kuk dosa itu, yaitu adalah hanya Tuhan. Tetapi Tuhan juga memberikan kuk, karena kuk yang diberikan adalah ringan untuk dibawanya. Apa itu kuk yang diberikan? Yaitu tentang firman, tentang aturan-aturan, tentang hidup, tetap tata cara supaya kita tidak seperti hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terima kasih Bapa yang baik, yang penuh kasih. Kami bersyukur buat kasih dan penyertaan-Mu bagi kami, di mana firman-Mu mengajarkan bagi kami, hanya Tuhan saja yang dapat melepaskan kami dari kuk yang lama, tetapi kuk yang baru Tuhan memberikan bagi kami. Terima kasih Bapa, ajarkan kami supaya bisa kami mengerti dan memahami, terlebih lagi melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Demikianlah renungan firman Tuhan ini. Semoga Bapak Ibu dapat diberkati. Jika Bapak Ibu diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, atau tinggalkan pesan-pesan di kolom komentar, atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.